Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 64. Wa qala, berkata Malikun, Imam Malik rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, inna talabal ilmi, sesungguhnya mencari ilmu, lahasanun, itu baik, wa inna nashrahu lahasanun, dan sesungguhnya menyebarkan ilmu itu pun juga baik. Kapan dikatakan baik mencari ilmu dan menyebarkan ilmu tadi? Idza sahhat fihi niyyah, jika benar dalam pencariannya, jika benar dalam penyebaran ilmunya, an-niyatu, niatnya. Walakin, tetapi, unzur, lihatlah olehmu, ma, pada sesuatu, yulzimuka, yang mewajibkan kepadamu, min hina tusbihu, di saat engkau masuk subuh pagi, ila hina tumsi, hingga engkau masuk pada waktu sore, fala tu'athiranna alaihi syai'a, maka janganlah engkau mendahulukan sesuatu apapun, alaihi, atasnya. Pada perkataannya Imam Malik rahimahullah dalam kitab Ihya ini, bagaimana Syekh Malik rahimahullah berkata, mencari ilmu ini sesungguhnya adalah perbuatan baik, menyebarkan ilmu juga perbuatan baik, tapi dengan catatan jika niatmu benar. Kalau niatmu salah, berarti ya bermasalah. Yang bermasalah itu adalah di niat. Ketika niat bermasalah, maka efek dari apa yang ditimbulkan juga tidak baik. Akhirnya Syekh Malik ini mengatakan, tapi coba lihat apa yang menjadi kewajiban kamu sejak engkau masuk di waktu pagi sampai sore. Maka jangan sampai kamu mendahulukan suatu apapun atas kewajiban kamu. Kalau ada sesuatu yang sudah menjadi kewajiban kamu, jangan kemudian kamu mendahulukan sesuatu daripada yang wajib. Wa qala Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, unzila, diturunkan Al-Qur'an liyu'mala bihi, agar diamalkan Al-Qur'an itu. Al-Qur'an ini diturunkan agar diamalkan. Fattakhadhtum dirasatahu amalan, ambillah oleh kalian dirasatahu, mempelajarinya, amalan, sebagai amal, sebagai perbuatan. Tidak hanya sebatas kamu bisa ngapalin Al-Quran, tidak hanya sebatas kamu pintar menjelaskan apa maksud Al-Quran, tidak sebatas kamu paham dengan tafsir Al-Quran, tapi kamu kosong secara pengamalan. Wasayati, akan datang kaum yuthaqifunahu, yang mereka membudayakan Al-Quran. Berarti mereka ini sosok budayawan, betul-betul menguat pengetahuannya terkait dengan Al-Quran. Masalul qanati, seperti saluran. Kalau dalam sarahnya itu seperti al-qana, seperti apa itu ya? Seperti sasaran ketika kamu sedang memanah. Berarti tajam, tembus, tepat sasarannya. Saking fasihnya orang ini dalam urusan mengkaji Al-Quran, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, very fasih. Begitu.
Akan datang kaum yang sedemikian, baca Al-Qur'annya luar biasa fasih, sangat mudahnya keluar dari mulutnya, tidak ada kesalahan dari sisi makhrajnya. Laisu bi khiyarikum, tapi mereka bukanlah sebaik-baiknya kalian. Kenapa? Karena mereka hanya bisa fasih melafadzkan Al-Qur'an, tapi kepribadian dan akhlaknya tidak mencerminkan Al-Qur'an. Kalau dibenturkan kepada istri misalnya, kamu lebih baik mana menikah dengan cewek hafidhatul Qur'an tapi akhlaknya tidak Al-Qur'an, dibandingkan dengan cewek dia tidak hafal Al-Qur'an tapi kepribadian dan akhlaknya dia mengamalkan Al-Qur'an. Milih mana kamu? Yang kedua apa yang pertama? Oh, yang kedua. Jadi sudah mulai banyak, dan kita temukan pada era kita, di masa kita, orang fasih luar biasa baca Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana mengamalkan makna dan akhlaknya Al-Quran. Di belakang itu ada manusia perempuan itu luar biasa itu. Kalau hafal Quran tidak banyak hafalannya, paling juz 30 saja. Tapi akhlaknya Al-Quran itu di belakang. Kadang sering kita dengar itu kan suaranya ketika dipanggil sama Daniel itu luar biasa itu. Makanya saya doakan kalian semoga mendapatkan istri yang bisa memaknai perilakunya dengan makna Al-Quran. Kemudian wal alimul ladzi la ya'malu, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kal maridil ladzi yasifud dawa'a, seperti orang yang sakit yang ia menggambarkan, mendeskripsikan, mensifati obat. Rahmat sakit kepala, jadi kamu tahu obatnya sakit kepala itu adalah minum ini, minum ini. Padahal Rahmat sendiri itu sakit kepala. Kan aneh. Kamu sakit kok menjelaskan obatnya sakit kepala. Nah, orang yang alim itu seperti itu kalau tidak mengamalkan ilmunya. Dia bercerita tentang neraka, bercerita tentang pelanggaran, tapi dirinya sendiri melanggar. Dia bercerita tentang surga. Awas, orang surga itu tidak ditempati tidak diberikan kepada orang yang ahli maksiat dalam tausiah atau pidatonya, sementara dirinya sendiri melaksanakan kemaksiatan itu. Ini kan aneh. Nah, seperti itu. Paham ya? Yes. Wa kal ja'i alladhi yasifu ladza'idzal at'imah wa la yajiduha. Sama juga seperti orang lapar yang ia menggambarkan nikmatnya makanan tapi tidak menemukannya. Rahmat lapar. Jadi katanya Rahmat, sate itu enaknya luar biasa. Tapi Rahmat nyari nggak menemu sate itu. Di sampingnya nggak ada, nyari muter-muter di pasar nggak ada. Kira-kira apa manfaatnya Rahmat cerita sate dan kamu tidak menyentuh, tidak memakannya, tidak mengkonsumsinya, dan kamu tidak mendapatkannya? Apa? Kan aneh itu. Orang berhayal seperti itu. Yes. Kita lanjutkan. Wa mithlihi, dan juga seperti contoh ini, qauluhu ta'ala, ada firmannya Allah Ta'ala. Bagaimana katanya firman-Nya Allah, walakumul wailu mimma tasifun. Bagi kalian kecelakaan, celaka bagi kalian, mimma tasifun, dari apa yang kalian gambarkan. Artinya menggambarkan sama dengan ketika kita membicarakan ilmu, pinter suruh dalil tapi mengamalkan dia tidak bisa. Apa manfaatnya, kan begitu. Wa fil khabari, dalam salah satu hadis, mimma akhafu ala ummati
termasuk mimma akhaf, termasuk hal yang aku takuti ala ummati, atas umatku. Oh iya, mimma akhafu ala ummati, termasuk sesuatu yang aku takuti pada umatku, zillatu alimin, yaitu terpelesetnya orang alim, wajidalu munafiqin fil qur'ani, dan berdebatnya para munafik, orang munafik dalam Al-Qur'an. Kamu tahu munafik itu apa tanda-tandanya, Sofi? Jika berkata dia dusta. Jika dia berjanji dia cedera atau ingkar dengan janjinya. Jika dia diberi amanah dia berkhianat. Gitu. Jadi termasuk yang ditakuti oleh Rasulullah akan menimpa kepada umatnya itu jika ada orang alim terpeleset. Terpeleset itu dia tergeser dari apa yang ia sampaikan. Ia ngomongnya A tapi perilakunya tidak A, malah B. Atau yang kedua, wajidalu munafikin fil Qur'ani, perdebatannya orang munafik dalam urusan Al-Qur'an. Kan banyak orang-orang sekarang berdebat urusan Al-Qur'an, berdebat urusan dalil dalam Al-Qur'an, sementara perilakunya jauh dari Al-Qur'an itu sendiri. Jadi ketika kamu ketemu ustaz, ketemu siapapun kok kemudian sok-sok dalil, dilihat tidak hanya pinter dalil. Pinter dalil itu bikin zillatu alim, tapi betul-betul dalil itu belum betul-betul terpancar dari seluruh aspek. Berat memang. Seperti itu. Sofi kemudian tidak semangat ngapalin Al-Quran. Harus tetap semangat tapi diamalkan. Tidak hanya hafal. Ngapalkan atau menjaga itu dengan mengamalkan. Wa minha, di antara tanda antakuna inayatu bi tahsilil ilmin nafi' fil akhirah. Wa minha, itu di antara tanda-tanda, ay minal alamah. Tanda-tanda besar itu kita sudah membahas pada bab yang pertama. Ada tanda-tanda ulama akhirah, ada tanda-tanda ulama usul. Paham? Ada lagi tanda-tandanya. Ini berarti tanda-tanda ulama apa kalau kayak gini? Apa, Bi? Ulama apa, Bi? Masa ulama su'i? Fi? Tapi kok lupa ya? Yes. Wa minha, di antara tanda itu, ya, kalau kita maknai kepada makna ulama su malah gak nyambung nanti pada keterangannya. Nah, tema besar ini berbicara tanda-tanda ulama su dengan ulama akhirat. Berarti kita sudah masuk, kita berada pada tandanya apa ini, Fi? Alamatu ulama'il akhirah. Begitu. Kok bisa? Kita lihat lanjutannya. Antakuna inayatu, perhatiannya bitahsilil ilmi, dengan menghasilkan ilmu, an-nafi, yang bermanfaat, fil akhirati, di akhirat, al muraghibi, yang menyenangkan, fit ta'ati, dalam ketaatan, mujtaniban, menjauh, lil ulumil lati yaqillu naf'uha, menjauhi ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya. Wa yaktsuru fiha al-jidalu, dan banyak dalam ilmu itu al-jidalu, perdebatan, wal qilu wal qalu, dan katanya dan perkataan. Qila wa qala, qila katanya, qala berkata, ya. Kalau ilmu banyak katanya gitu perlu dijauhi. Seperti itu.
Jadi perhatian dalam mencari ilmu itu fokusnya adalah ilmu yang bermanfaat pada urusan akhirat, yang nanti akan memotivasi pada ketaatan-ketaatan, menjauhi ilmu-ilmu yang manfaatnya sedikit, atau ilmu-ilmu yang masih banyak perdebatannya, kila wa qala, itu jauhi, itu tidak penting itu. Famithalu man ya'ridu an ilmil a'mal wa yastaghilu bil jidal mathal rajulin maridin bihi ilalun katsira. Perumpamaan orang yang ia membangkang, ia menjauh dari ilmu amal, dari pengetahuan beberapa perbuatan. Ilmu amal ini ilmu yang mengantarkan agar untuk beramal, berbuat. Justru ia sibuk dengan bil jidali, dengan perdebatan. Kalau ilmu yang sifatnya praktis untuk diamalkan, dia malas mengamalkan, dia lebih suka pada ilmu yang sifatnya perdebatan. Ini seperti apa? Mislu rajulin maridin, seperti lelaki yang sakit, bihi ilalun katsira, yang pada dirinya terdapat penyakit yang banyak. Penyakitnya multi itu apa? Komplikasi. Wa qad sadafa tabiban, ia menghadap pada seorang dokter hadzikon yang cerdas, fi waqtin dayyikin, pada waktu yang sempit. Yuhsha fawatuhu, yang ditakutkan ketinggalan. Fastaghala bisu'ali an khasiyatil aqaqiri, ia sibuk untuk bertanya tentang kekhususan spesifikasi aqaqir. Aqaqir ini adalah semacam ramuan atau alat-alat baik yang sifatnya medis atau non medis untuk mendeteksi satu penyakit, untuk mendiagnosa pasien, mendiagnosa penyakitnya pasien. Wal adwiyati dan obat. Wa gharaibit tibbi, dan keanehan-keanehan ilmu medis. Ini ada seorang laki-laki, dia itu terkena penyakit yang komplikasi, banyak sekali penyakitnya. Akhirnya dia nemui dokter yang cerdas, dokter yang pakar, tapi waktunya dia itu waktunya sempit, dalam kondisi kritis. Ini kalau tidak segera diobati bisa melayang ini. Nah, ternyata pasien ini sibuk bertanya tentang diagnosa. Dok, saya mau tanya ini, gimana obatnya yang kayak gini? Malah sibuk untuk bertanya. Padahal waktu dia untuk berobat, waktunya sebentar. Seperti itu. Malah tanya urusan, ini dok, alatnya bagus. Kok aneh? Dia mau berobat malah tanya yang aneh-aneh itu kan? Seperti itu. Wa taraka muhimmahu alladhi huwa mu'akhadhun bih. Wa taraka, ia meninggalkan muhimmahu, sesuatu yang menjadi penting untuknya, sesuatu yang mementingkannya, alladhi huwa mu'akhadhun bih, yang mana hal itu, yang mana dia mu'akhadhun bih, dituntut agar segera. Wa dzalika mahdus safi, itu adalah lelaki yang murni goblok. Coba, luar biasa ini ya dalam kitab Ihya ini. Murni goblok. Kamu waktunya untuk secara medis, dengan melihat kondisi penyakitmu yang parah ini, kamu punya waktu sekitar 1 jam. 1 jam pergi ke dokter spesialis. Ternyata nyampe di sana tidak minta diproses, malah tanya dokter, tanya alat, tanya aneh-aneh. Padahal dia kan butuhnya segera direspon, segera ditanggapi, segera diobati. Ini namanya lelaki yang memang betul-betul murni kegoblokannya. Tidak ada kecampuran pinternya sama sekali, murni goblok. Gitu kan? Coba. Ya Allah.
Ini adalah termasuk perumpamaannya orang yang dia malas untuk mengamalkan ilmunya, malah ia sibuk dengan urusan berdebat dan berdebat. Dia malah sibuk mengkaji ilmu yang sebenarnya manfaatnya tidak penting. Seperti itu. Dia juga malah sibuk untuk mengkaji urusan hal-hal kasus-kasus yang masih terjadi perdebatan. Itu sebenarnya tidak penting ketika kita membahas perdebatan. Yang kamu ketahui sekarang amalkan. Begitu. Tidak usah banyak berdebat. Waqad ruwiya, sungguh telah diceritakan anna rajulan, sesungguhnya orang laki-laki. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu lelaki ini berkata, "Alimni min ghara'ibil ilmi." Ya Rasulullah, ajari aku ilmu-ilmu yang gharib, ilmu-ilmu yang sulit, aneh, unik. Faqala lahu, lalu Rasulullah bersabda kepada laki tadi, "Fama sana'ta fi ra'sil ilmi." Terus apa yang sudah kamu lakukan terkait dengan ilmu yang paling pokok, paling pokoknya ilmu? Artinya Rasulullah tidak menjawabkan tadi minta agar diajari, ya Rasulullah ajarin saya ilmu yang luar biasa, yang aneh, unik, berarti ilmu ini jarang dikuasai oleh orang. Kan begitu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, terus apa yang sudah kamu lakukan terkait dengan ilmu yang paling mendasar, yang paling pokok, yang paling penting? Faqala wa ma ra'sul ilmi. Apa paling pokoknya ilmu itu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal arafta Rabb ta'ala?" Apakah kamu sudah tahu Allah Ta'ala azza wa jalla? Kemudian qala na'am, dijawab oleh laki-laki tadi, "Ya, saya tahu Allah azza wa jalla." Kemudian katanya Rasulullah, qala fama sana'ta fi haqqi? Qala fama sana'ta fi haqqi? Apa yang sudah kamu perbuat untuk haknya Allah? Terus apa yang sudah kamu lakukan pada haknya Allah? Qala masya Allah. Dia menjawab masya Allah. Ini bentuk kekagumannya seorang laki-laki dengan pertanyaannya Rasulullah. Gitu? Masya Allah. Jadi ketika ditanya, kamu tahu Allah azza wa jalla? Ya, saya tahu ya Rasulullah. Terus apa yang sudah kamu perbuat untuk haknya Allah? Masya Allah. Artinya dia kan orang cerdas. Gitu loh. Jawabannya sudah ada dalam pikirannya. Masya Allah. Dalam pertanyaannya Rasulullah. Kan tadi bertanya, ya Rasulullah. Tadi bukan meminta, ya Rasulullah, ajari saya ilmu yang paling hebat, paling unik, gharib, sukar, sulit dikuasai oleh orang. Ya, dijawab dengan santai oleh Rasulullah. Bagaimana jawabannya Rasulullah tadi? Terus apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu yang paling utama? Ditanya sama lelaki tadi, apa ilmu yang paling utama itu ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, apa kamu sudah tahu pada Allah azza wa jalla? Ya, saya tahu. Terus apa yang sudah kamu perbuat atas haknya Allah? Langsung dia jawab masya Allah. Jawaban tadi berarti masuk pada pikirannya. Ini kalau misalnya Sofi, saya kan belum berbuat apa-apa kepada Allah, kok malah minta yang paling unik, wong yang paling penting aja belum saya lakukan. Makanya jawabannya rojul tadi masya Allah. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal araftal mauta? Apa kamu sudah tahu tentang kematian? Ini bukan pertanyaannya, mantap ini. Apa kamu tahu tentang kematian? Yes. Kemudian qala na'am, ya, saya tahu tentang kematian. Qala fama a'dadta lahu? Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kematian, katanya Rasulullah. Iya, langsung mati langkah dia kan. Qala masya Allah.
Coba ditanya kepada Sofi, kamu tahu tentang kematian? Ngertos Ustaz, saya paham. Terus apa yang kamu siapkan untuk kematianmu? Nah, langsung tidak bisa ngomong kan? Hanya bisa Masya Allah, karena terlalu dalam pertanyaan ini, begitu. Seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhab fahkum ma hunaka. Sekarang kamu pergi ya. Fahkum ma hunaka. Hukumi sendiri ya apa yang ada di sana. Artinya yang ada pada diri kamu, di balik dirimu ini apa? Apa kamu sudah menyiapkan kematiannya? Apa kamu sudah melaksanakan kewajibanmu kepada Allah? Hukumi sendiri di sana ya. Summa ta'al, nanti setelah itu kamu kesini, nu'allimuka min ghara'ibil ilmi. Kami akan mengajarimu ilmu-ilmu yang gharib tadi. Pertanyaan luar biasa ini. Ini langsung tidak bisa debat ini kan. Begitu loh kan. Misalnya ada anak mau belajar sama manajernya Hamdalah dan Aukola, ajari saya Sofi terbaik, Sofi online terbaik. Ada ilmu yang paling baik itu. Kamu tahu Allah? Keren kalau Sofi menerapkan ini kan. Gak jadi kerja sama perusahaan itu. Bal yanbaghi ayyakuna al-muta'allimu min jinsi ma ruwiya an Hatim al-Asam. Justru seharusnya seorang santri, seorang pelajar itu termasuk bagian kelompoknya, jenisnya, sesuatu yang diriwayatkan an Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam, tilmidhi Syaqiq al-Balkhi. Hatim al-Asam ini adalah muridnya Syaqiq al-Balkhi radhiyallahu anhuma. Jadi Hatim al-Asam punya guru namanya Syaqiq al-Balkhi. Annahu qala lahu Syaqiqun, gurunya yang bernama Syaqiq berkata kepada Hatim al-Asam, "Munzu kam sahabatani?" Sejak kapan kamu telah menemani aku, wahai Hatim al-Asam? Katanya kiai beliau yang bernama Syaqiq al-Balkhi. Qala Hatim, mundu 33 sana. Katanya Hatim, saya ngaji sama panjenengan semenjak 33 tahun yang lalu. Rahmat, ini ngajinya Hatim al-Asam sama Syaqiq al-Balkhi itu selama 33 tahun. Qala fama ta'allamta minni fi hadhil muddah. Terus apa yang kamu pelajari dalam masa yang panjang ini? Dalam masa ini apa saja yang sudah kamu kaji dari saya? Qala Hatim al-Asam berkata, thamani masailah, ada 8 permasalahan, 8 ilmu. Jadi ngaji 33 tahun Hatim al-Asam itu cuma dapat 8 ilmu saja. Waduh. Qala Syaqiq lahu. Akhirnya Syaqiq al-Balkhi berkata kepada Hatim al-Asam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita ilaih, kepada Allah, raji'una, kembali. Dhahaba, berangkat umurku, ma'aka, bersamamu, walam tata'allam illa thamaniya masailah, dan kamu tidak belajar kecuali 8 masalah saja. Usia saya habis, wahai Hatim al-Asam. 33 tahun kamu ngaji ke saya. Saya ngajari banyak hal selama 33 tahun, kok yang melekat cuma 8 saja. Kan megeli nih kan. Saya tanya Rahmat misalnya mondok 10 tahun di sini. Misal ini kan. Jangan sampai kamu amini, kasihan. 10 tahun. Kemudian waktu Rahmat pulang, Rahmat kamu mau pamit? Iya. Sudah berapa tahun kamu mondok di sini di Ma'had At-Tamimi? 10 tahun. Apa yang kamu dapat dari ngaji di sini? Cuma 1 soal saja, 1 ilmu saja. Kan megeli itu kan ya. Ngaji tiap malam cuma dapat 1.
Tapi ini lebih banyak saya kira ya. Daripada ini kan 33 tahun. Ya, enggak lah, masih banyak Syakik Al-Balkhi ini kan. Ini Syakik Al-Balkhi ngajari muridnya yang bernama Hatim Al-Asam selama 33 tahun. Katanya sang murid cuma dapat 8 ilmu. Qala ya ustaz lam ata'allam ghairaha. Katanya Hatim Al-Asam, ya ustaz wahai guruku, wahai kiaiku, lam ata'allam ghairaha. Saya belum mempelajari yang selain 8 ini. Wa inni la uhibbu an akdziba, dan sesungguhnya saya tidak senang saya untuk berbohong. Memang betul yang saya dapatkan dari panjenengan cuma 8 saja. Berarti yang lain itu tidak ada yang masuk. Faqala hati hadis samania. Katanya Hatim Al-Asam, katanya Syakik Al-Balkhi, coba sampaikan yang 8 tadi. Faqala hati hadis samania masaila hatta asma'aha. Coba sampaikan kepadaku 8 permasalahan, 8 ilmu yang kamu tangkap dariku sehingga aku bisa mendengarkan, sehingga aku bisa mendengarnya. Qala Hatim, lalu kemudian Hatim berkata, muridnya tadi berkata, ini satu ilmu akan dikeluarkan. Nazartu ila hadzal khalqi, saya melihat, ini ilmu yang pertama. Nazartu, saya melihat ila hadzal khalqi, pada makhluk ini. Fara'aitu kulla wahidin, ya tak? Fara'aitu, lalu aku melihat kulla wahidin, setiap satu, yuhibbu, ya, yuhibbu mahbuban, ia mencintai seorang kekasih, ia mencintai kekasih. Fahuwa ma'a mahbubihi ilal qabri, ya tak? Dia bersama kekasihnya ilal qabri, hingga masuk ke kuburan. Fa idza wasala ilal qabri, ya tak? Ketika ia sudah nyampe pada kuburannya kekasihnya, faraqahu, ternyata sang pecinta tadi memisahinya atau meninggalkan kekasihnya. Faja'altul hasanati, lalu aku jadikan kebaikan-kebaikanku, mahbubi, sebagai kekasihku. Fa idza dakhaltu, jika aku masuk al-qabra, ke kuburan, dakhala mahbubi, maka kekasihku juga masuk ma'i, bersamaku. Oh, keren nih. Faqala, lalu berkata Syakik Al-Balkhi tadi, ahsanta ya Hatim, baik Tim, wahai muridku. Famathaniya, apa yang kedua? Jadi ketika ditanya, diminta oleh gurunya yang bernama Syakik Al-Balkhi, coba sampaikan kepadaku yang 8 itu, wahai Hatim, hingga aku bisa mendengarnya. Lalu Hatim mengatakan sedemikian. Saya melihat makhluk ini, wahai guruku. Saya melihat masing-masing, setiap orang di sini ini pasti mencintai kekasihnya. Bahkan saking cintanya dengan kekasihnya, ia juga akan menyertai kekasihnya hingga ke kuburan. Tapi ketika sang kekasih sudah nyampe di kuburan, ternyata sang pecinta tadi juga pergi meninggalkan sang kekasih, tidak menemaninya sampai ke kuburan. Karena saya melihat sedemikian ini, wahai guruku, maka saya jadikan kebaikan itu, saya jadikan sebagai kekasihku. Karena ketika nanti aku masuk ke kuburan, maka kekasihku itu semuanya akan masuk bersamaku ke kuburan itu. Oh, ini santri cerdas. Santri cerdas ini. Begitu. Mirip ini kan dengan santri Ma'had At-Tamimi kan. Satu tapi maknanya berapa kitab ini. Gitu. Terus apa yang kedua? Fama as-saniyah wallahu a'lam bis-shawab.